Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia. Pada kali ini saya akan meresensi seorang tokoh yang terkenal pada zaman masa kebangkitan dunia Islam ya, pada abad antara 18 dan abad ke-19. Dia adalah seorang Jamaluddin Al-Afghani. Namun kali ini saya akan menyorot tentang perspektif ketokohan dan karakter Jamaluddin Al-Afghani dalam perjuangannya menurut perspektif dari seorang cendekiawan Mesir pada saat itu ya, yang bernama Mustafa Abdur Razik. Mustafa Abdur Razik ini adalah seorang profesor guru besar di Universitas Kairo yang juga pada masa penerbitan kumpulan artikel-artikel ilmiahnya yang dulu dipublikasikan di koran yang pernah Al-Afghani dirikan dengan Muhammad Abduh yang bernama Al-Urwatul Wusqa, itu memberikan pengantar yang cukup panjang dan lebar dari seorang Mustafa Abdur Razik. Yang pertama adalah tentang identitas pribadi ya, identitas diri seorang Jamaluddin Al-Afghani. Benarkah dia seorang nasionalitinya adalah dari Afghanistan? Ataukah mungkin bukan dari seorang Afghanistan? Karena memang kalau ditinjau dari masa kelahirannya dan kampung halamannya bukanlah negeri atau wilayah yang dulu berada di sekitaran Afghanistan, tetapi malah justru berada di daerah-daerah yang sekarang itu berada di wilayah Iran. Maka dalam sambutan itu, dalam penjelasannya, seorang Mustafa Abdur Razik itu justru berkesimpulan bahwasanya Jamaluddin Al-Afghani itu secara nationality atau secara kebangsaan ya, dia adalah seorang Iran ya. Namun karena kiprahnya beliau yang memang ingin memperjuangkan masyarakat mayoritas muslim di dunia yang memang bermayoritaskan umat Sunni ya, kelompok Islam Sunni, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia menyematkan nama dirinya ya, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah menisbatkan namanya itu dengan sebuah wilayah yang memang cukup terkenal dan sangat terkenal lah ya, dengan identitas Islam Sunninya, yaitu Afghanistan ya. Itu menurut perspektif dari seorang Mustafa Abdur Razik. Sepertinya hampir mendekati kebenaran ya, karena memang kalau ditelusuri dari garis keturunan bapaknya itu memang adalah seorang kalau dapat disebut ya, pejabat militer Iran pada saat itu yang memang kebetulan sedang ditugaskan ke wilayah Kabul, Afghanistan. Lalu kemudian bertemu dengan seorang wanita setempat ya dari Afghanistan, lalu mereka menikah, kemudian melahirkan anak. Itulah yang kemudian hari dinamakan bernama seorang Jamaluddin Al-Afghani. Nah, kurang lebih itu ya kalau menurut rentetan sejarah dalam perspektif pandangan seorang cendekiawan muslim pada saat itu bernama Mustafa Abdur Razik. Lalu kemudian dalam perjalanannya memang karena dia berasal dari kalangan menengah ke atas ya, dan berpendidikan serta memiliki kemampuan secara material, dia mendapatkan layanan pendidikan yang sangat bagus. Bukan hanya dia disekolahkan di negerinya sendiri ya, setelah bertahun-tahun dia mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan agama yang ada di negerinya ya, di sekitar Iran itu, Al-Afghani remaja itu bahkan juga disekolahkan ke India ya. Mungkin kalau zaman kita sekarang ya tidak puas ya dengan model pembelajaran atau tingkat pendidikan yang berada di dalam negerinya sendiri, tapi dia dikirim ke negeri luar ya, yang pada saat itu maju ya. Ada beberapa tempat, salah satunya adalah India.
mereka mempelajari ilmu-ilmu Eropa, nah bahasanya ilmu Eropa ya, atau ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya keduniaan, ilmu umum lah kalau bahasa sekarang kita itu, ya ke India. Bisa jadi karena waktu itu India adalah salah satu pusat yang dijadikan home base-nya kaum kolonial Inggris ya. Kemudian dia disekolahkan di sana. Tidak hanya di situ saja ya, kemudian juga disekolahkan ke Irak ya. Irak itu ya wilayah yang berbeda lagi ya. Sehingga kita bisa memaklumi di kemudian hari seorang Jamaluddin Al-Afghani sampai menguasai 7 bahasa asing dengan berbagai macam disiplin ilmu agama, mulai dari teologi, tauhid, filsafat, ya, tasawuf dan lain sebagainya, cabang-cabang yang ada dalam keilmuan Islam. Juga dia menguasai sekali bidang-bidang keilmuan barat yang berkembang pada saat itu, baik itu mulai filsafat yang ada, kemudian alur pemikiran politik yang terjadi pada zaman itu, sehingga pada saat dia berkelana ya, mengembara ke wilayah-wilayah Islam pada zaman itu ya, seperti ke Mesir, kemudian ke Jazirah ya, kemudian ke kekuasaan Turki Utsmani, dan hingga ke Eropa, dia sangat disegani ya kemampuannya dalam ilmu pengetahuan, karena memang dari masa kecilnya, masa remajanya hingga masa dewasanya itu memiliki dasar keilmuan yang sangat luas dan cukup mendalam. Nah, oleh karena itu kemanapun dia pergi, kemanapun ia akan menetap, selalu ia diberikan semacam tawaran ya, bentuk kehormatan untuk menjadi penasehat, petinggi, pejabat, dan lain sebagainya. Jadi dia sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya akan hidup di mana, akan menempati di mana ya. Seperti hal yang pernah ia alami saat dia memasuki kembali wilayah Afghanistan ya, walaupun bukan negerinya sendiri, sampai ia pernah diangkat sebagai pimpinan dari Quwwatul Musallahah, angkatan bersenjata ya. Bahkan di kemudian hari dia diangkat sebagai penasehat ya, bahkan pernah jadi seorang perdana menteri dalam usia yang sangat muda. Nah, itu secara umum kiprahnya dari seorang Jamaluddin Al-Afghani. Dalam perkembangan berikutnya, dalam perspektif Mustafa Abdul Razik, yang sangat-sangat diperhatikan di masa perjuangannya adalah seorang Al-Afghani itu sangat menginginkan dunia Islam itu untuk lepas dari pengaruh-pengaruh asing yang masuk ke dalam wilayah dunia Islam. Nah, ini adalah satu pokok pemikiran kenapa dia itu kemudian akhirnya mendirikan suatu dapat dikatakan sebagai lembaga ya, atau kelompok kajian lah, yang bernama Al-Urwatul Wusqa, yang kemudian menjelma menjadi koran atau tabloid sebagai corongnya ide-ide pemikirannya untuk disebarluaskan ke berbagai macam penjuru dunia. Nah, dalam perkembangannya seperti yang dituturkan oleh Mustafa Abdul Razik di sini ya, saat dia berada di Mesir dan bahkan saat dia berada di Paris, Prancis, saat dia menulis artikel, menulis pemikiran-pemikiran ide-idenya yang dimuat di majalah Al-Urwatul Wusqa, itu dia sendiri mendirikan atau bisa dikatakan mungkin kerjasama ya, kongsi ya, 2 wilayah yang dijadikan sebagai tempat diterbitkannya tabloid atau majalahnya, yaitu di Mesir dan di India. Kita agak berat ya membayangkan pada zaman itu seorang Al-Afghani dan Muhammad Abduh ya, dengan ketokohannya seperti itu sanggup bisa menyebarluaskan ide-ide pemikirannya melewati lintas negara, melewati lintas wilayah, bahkan melewati lintas benua. Sepertinya ini ya yang kemudian ditangkap oleh para kaum terpelajar yang pada saat itu sedang menimba ilmu di beberapa
kota dunia Islam pada zaman itu, seperti di Al-Azhar Mesir, kemudian di Mekah Madinah, di Yaman, di wilayah-wilayah Ottoman, karena memang siklusnya secara waktu tahun antara 1800 sampai 1900. Pada saat itu adalah masa-masa pergerakan nasionalisme dunia timur itu sedang juga mencapai puncaknya. Dan di saat yang sama adalah para penguasa atau para kaum kolonial Eropa juga sedang mengencangkan tali ikatnya untuk bagaimana caranya untuk menguasai secara penuh wilayah-wilayah taklukannya. Kita bisa membuka lagi ya lembaran-lembaran sejarah perjuangan pulau-pulau kerajaan-kerajaan yang ada di sepanjang pulau Nusantara. Antara tahun 1800 dan tahun 1900 itulah masa puncak dari kepedihan penjajahan kolonial yang terjadi di negeri kita. Kurang lebih juga sama ya yang terjadi di belahan dunia timur pada umumnya, baik itu di India, Afghanistan, Mesir, ya, kemudian Timur Tengah, sebagian mungkin Afrika, dan secara umum Asia seperti itu. Maka memang sebenarnya gaung yang didengungkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh itu sebenarnya tidak serta-merta ditujukan kepada dunia Islam saja, tetapi secara umum dia adalah memperjuangkan bagaimana kebangkitan masyarakat dunia timur dari masa kungkungan, masa kolonial penjajahan dunia barat, terutama oleh bangsa-bangsa Eropa. Ya, memang pada saat itu ada semacam slogan yang terjadi di masa penjajahan. Gold, Gospel, Glory, ya kan? Bagaimana dunia barat itu ingin mencapai mendapatkan emas, ya kan, kemudian kekuasaan dan kemenangan. Dan itu yang jadi objek adalah masyarakat wilayah negara-negara timur seperti Asia dan Eropa secara khususnya. Nah, salah satunya adalah wilayah Afghanistan, ya, Mesir dan lain sebagainya. Hingga pada saat itu muncul awal perseteruan seorang Jamaluddin Al-Afghani dengan penguasa Inggris. Kita bisa membayangkan ya, kekuasaan Inggris itu kalau sekarang sekalipun itu masih jelas jejaknya. Bagaimana wilayah Australia, New Zealand, Kanada, bahkan di beberapa wilayah Afrika itu masih kuat sekali pengaruhnya. Kita jangan melihat wilayah atau negeri kerajaan Inggris yang berada di Eropa Barat sana yang hanya 2, 3, 4 kepulauan ya, yang kecil itu, tetapi cengkeramannya itu yang berada di berbagai wilayah dunia, karena memang pada zaman dahulunya mereka adalah memang penjajah dunia ya, dan kita harus fair jujur. Sehingga kalau misalnya zaman sekarang itu muncul istilah Brexit, ya kan, Inggris itu keluar dari kesatuan Eropa, sebenarnya bukan hal yang mengherankan dan kita tidak perlu mempermasalahkan. Kenapa? Karena yang harus kita lihat, wilayah Inggris itu bukan wilayah Inggris yang sekarang ada sekepal di ujung Eropa Barat bagian barat sana, tetapi wilayah-wilayah yang memanjang dari benua Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin sana. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan menelisik lebih jauh bagaimana kiprahnya Jamaluddin Al-Afghani dalam perspektifnya Mustafa Abdul Razik. Dalam masa pengembaraannya yang agak sering disorot oleh seorang Mustafa Abdul Razik, Jamaluddin Al-Afghani ini memang mengalami beberapa kali kunjungan atau lawatan ya, bahkan juga menempati beberapa wilayah ibu kota negeri yang ada pada saat itu. Namun demikian, kita belum mendapatkan data akurat dalam sejarah apakah memang pada saat itu diberlakukan semacam paspor ya, kartu identitas nationality-nya itu, ataukah memang sudah ada. Karena memang pada zaman itu ya kita belum tahu
masuk ke suatu wilayah negeri, apakah kita harus lapor atau tidak, kemudian masa tinggal kita di suatu tempat itu apakah harus diurus atau tidak ya. Tetapi kita akan membahas bukan dalam hal administrasinya yang tadi saya sebut ya, tetapi saya hanya akan kita akan mengulas bagaimana sejarah pengembaraan dari seorang tokoh pembaharu dunia Islam, Jamaluddin Al-Afghani ya, hingga akhirnya beliau ya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Memang beliau sendiri memiliki kapasitas keilmuan yang sangat tinggi, sehingga memberikan aura kewibawaan yang sangat luar biasa. Dalam sejarahnya disebutkan, sekalipun ia terusir dari negeri Afghanistan yang baru saja terjadi perseteruan antara dua putra mahkota, yang akhirnya dia juga terusir ke India ya. Kemudian juga pernah dia harus pergi ke Eropa, kemudian harus menetap di Paris selama sekian tahun lamanya, kemudian ke London, Inggris, kemudian kembali lagi lawatannya. Bahkan dia pernah singgah ke Rusia ya, dan datang ke Rusia itu sangat-sangat dihormati dan ditempatkan pada posisi yang sangat dihormati oleh penguasa Rusia pada saat itu. Saya sulit membayangkan ya, seorang Al-Afghani yang kiprahnya seperti itu, hingga para penguasa negara-negara pada zaman itu sangat dihargai sekali keberadaannya, sehingga banyak sekali ditawari ya, bahkan oleh seorang Sultan Abdul Hamid II ya, dari Ottoman Turki masa-masa terakhirnya itu, beberapa kali disurati ya untuk kembali ke Istanbul, untuk bisa datang dan menetap di Istanbul, tapi beberapa kali juga dia menolak. Nah, itu ya wajah kiprah dari seorang Jamaluddin Al-Afghani yang memang tidak hanya terdengar gaungnya itu di wilayah Timur Tengah. Nah, kurang lebih juga seperti itu ya sepertinya. Pengaruh dari ide-ide pemikirannya itu yang kemudian menjalar ke beberapa pelosok negeri. Maka dalam sambutan Mustafa Abdul Razik di sini yang sangat dipengaruhi dalam sejarah nasionalisme negara-negara timur adalah Turki, Mesir, dan Iran. Nah, ini tiga negara ya yang memiliki pengaruh sangat besar dan masih hidup hingga saat ini. Kalau saya menilai kurang satu ya negerinya, yaitu Indonesia. Jadi bukan 3 negara, tetapi 4 negara. Kenapa? Saya berani mengatakan bahwasanya pengaruh pemikirannya Al-Afghani itu juga sangat diserap sekali oleh seorang Ki Dahlan dan oleh seorang Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ya, bagaimana mungkin seorang Ki Dahlan dan Hasyim Asy'ari sepulang dari tempat belajarnya di Mekkah sana untuk kemudian bagaimana membangkitkan rakyatnya, bangsanya, negerinya dengan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah, dan yang satunya lagi mendirikan dengan nama Nahdlatul Ulama, kalau dia tidak pernah mendengarkan bagaimana gaung dari semangat pan-islamisme yang pernah ditemukan oleh Al-Afghani. Nah, itu ya yang catatan juga saya yang sangat menarik. Dan ada satu karya lagi yang mungkin agak sering terlupakan oleh kaum cendekiawan sekarang ya, bahwasanya Al-Afghani juga pernah menulis sebuah karya buku ya, yang hingga saat ini juga masih dikenang dan dipelajari. Bagaimana dia itu melakukan jawaban, respon terhadap orang-orang ateis ya, kaum dahriyin kalau dalam bahasa agama. Itu yang pernah terjadi di masyarakat India, di wilayah India. Waktu itu terjadi fenomena yang memang cukup besar sekali, bahwasanya mereka tidak mempercayai adanya Tuhan.
Nah, pada saat itu seorang Al-Afghani itu menulis buku, ya, bagaimana dia untuk mendebat, bagaimana dia untuk menjawab, menjelaskan sekaligus mendudukan persoalan seperti apa sih sebenarnya bahwasanya agama itu ada, Tuhan itu ada. Nah, pada zaman itu ya Al-Afghani itu memberikan respon yang sangat luar biasa. Yang terakhir ya, mungkin dari yang terakhir adalah salah satu penghargaan yang pernah diberikan kepada seorang Jamaluddin Al-Afghani adalah dalam sejarah timur kemodernan sekarang ini, dia dianggap sebagai orang pertama yang mengajak pada freedom, ya, kemerdekaan, kebebasan, dan juga sebagai orang pertama yang meninggal, yang syahid, yang mati dalam jalan kebebasan dan merdeka. Nah, itulah catatan terakhir dari seorang Mustafa Abdul Razik, seorang tokoh legendaris yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia, baik itu dunia timur secara umum maupun oleh dunia Islam. Dialah orang pertama yang berani mendengungkan secara lantang dan jelas, baik itu lewat perkuliahannya di rumah pribadinya yang banyak dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar pada zaman itu, ya, tanpa dia pergi ke kampus dan ke kelas mengajarkan mahasiswa Al-Azhar, tetapi justru dikunjungi oleh para kaum cendekiawan, oleh mahasiswa Al-Azhar ke rumah pribadinya. Bagaimana dia orang pertama yang berani mendirikan sebuah surat kabar untuk menuliskan ide-idenya, menyuarakan ide besarnya, dan kemudian memperbanyak, menerbitkan, serta mengirim ke berbagai ibu kota dunia Islam. Lalu tidak hanya sebatas itu, dia juga mendirikan sebuah lembaga kajian. Saya rasa lembaga kajian itu pada tahun 1870-an sekian, ya, itu belum masuk tahun 1900, adalah suatu khayalan yang sangat mustahil terjadi. Bagaimana pada zaman itu kita, ya, baik itu di masyarakat dunia timur pada umumnya maupun dunia Islam pada khususnya, itu belum memikirkan ide-ide besar seperti itu. Sepertinya pada zaman itu orang tua kita, nenek moyang kita masih memikirkan bagaimana besok kita bisa makan dan minum. Lalu bagaimana nasib dirinya itu, apakah akan menyekolahkan anaknya atau memang hanya cukup untuk bisa baca dan tulis, atau bagaimana dia akan menjalani hidupnya seperti apa, karena berbagai macam kungkungan negara-negara penjajah dan pengaruh-pengaruh asing yang melingkupi kehidupan kita sebagai warga dunia di bagian timur, ya, dan khususnya dunia Islam. Tetapi pada zaman itu seorang Al-Afghani itu sudah bisa mencapai satu tingkat peradaban yang sangat tinggi untuk menyadarkan umat Islam, terutama kaum terpelajarnya, berdiskusi, bermusyawarah, adu argumentasi, kemudian berbeda pendapat, menyampaikan ide-idenya lewat suatu majelis, ya, baik itu yang dinamakan dengan Majelis Al-Urwatul Wuthqa maupun yang ia bentuk di wilayah Uzbekia. Ya, sepertinya mungkin seperti kajian-kajian ELC lah sekarang, ya. Itu bukan hal yang baru bagi seorang Al-Afghani. Ia pernah mendirikan dan pernah melakukannya, sehingga lahirlah tokoh-tokoh besar seperti, ya, Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Dan saya yakin di negara-negara sekarang yang berdiri, entah itu India, entah itu Malaysia, entah itu wilayah-wilayah seperti Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, kemudian beberapa negara Timur Tengah, juga dulunya adalah tokoh-tokoh yang sekarang itu eksis, pernah terinspirasi oleh pemikiran dari ide-ide besarnya Al-Afghani. Mudah-mudahan kita bisa meneladani, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaatnya, ya.
Jadi kalaulah Indonesia modern seperti saat ini mungkin sudah merdeka selama 70 tahun lebih, dan mungkin menurut sebagian kalangan telah maju dan modern, ya dengan beberapa catatan lah ya, atau sederet catatan, ya hal yang sangat signifikan kan ukuran tinggi dan majunya sebuah peradaban dari suatu negara adalah aspek pendidikan kan. Nah, terbukti di negeri kita sendiri, kalau tidak ada keterlibatan sekolah-sekolah Muhammadiyah dan pondok-pondok pesantren-pesantren yang didirikan oleh NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akan menjadi apa Indonesia? Ya, itu kan sebuah ungkapan yang sangat mendasar sekali. Dan dua tokoh itu yang sudah melayani negeri ini sekian puluh tahun tanpa minta tanda jasa, bagaimana mereka secara sukarela ya mendirikan sekolah itu Ki Dahlan, kemudian mendirikan pesantren itu Ki Hasyim Asy'ari, pengajian, berkembang juga mendirikan panti asuhan, kemudian SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, kemudian mendirikan rumah yatim piatu, bank, dan seterusnya. Jadi mustahil adanya suatu negeri Indonesia walaupun sudah berumur 70 tahun ini belum sanggup untuk melayani negerinya, rakyatnya, kalau tidak dibantu oleh ide besarnya seorang Al-Afghani, yaitu melewati Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Dahlan. Kurang lebih itu ya. Saya hanya mengungkapkan fakta sejarah yang jangan sampai kita melupakan bahwasanya ide besarnya adalah berasal dari seorang tokoh yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.